Halo, halo. Hello, hello. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Pastinya selalu bergembira dan bersuka ya, Minggu ini kita ketemu lagi nih sama Kak Rintis dan Kak Dian. Dan juga ada Kak Henry yang akan mengiringi kita bernyanyi memuji Tuhan serta menyampaikan ayat indah. pembaca firman pagi ini adalah Ibu Ani. Adik-adik semua sudah siap? Sepertinya belum lengkap semua nih ya Kak. Gimana kalau kita menyanyi dulu sambil menunggu teman-teman yang lain? Wah, boleh banget nih Kak. Karena ini hari Minggu dan waktunya kita untuk sekolah Minggu, maka kita akan menyanyi lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi ya Kak. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Wah, setelah kita menyanyi, ternyata adik-adik di rumah sudah banyak yang bergabung nih Kak. Betul banget Kak. Untuk itu Kakak sekarang mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Ayo tangannya dilipat, kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Engkau telah membangunkan kami anak-anak-Mu dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Kami percaya, kami yakin teman-teman kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ada sukacita? Tentunya dong ya. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Namun sebelum bernyanyi, kakak mau ajak adik-adik yang saat ini mengikuti ibadahnya bersama kakak ataupun adiknya atau yang ditemani mama papa, mari kita berikan pelukan sayang kepada mereka seperti ini dan katakan aku mengasihi adik. Aku mengasihi kakak. Aku Aku mengasihi mengasihi papa mama. Dan juga kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Sekarang waktunya bernyanyi musik.
Kak Dian, senangnya hatiku kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita akan belajar mengenai firman Tuhan ya Kak. Bagaimana kalau kita pujikan satu pujian lagi Kak? Sebagai pujian persiapan firman, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Oke, mari adik-adik kita pujikan dengan penuh syukur. Shalom, halo anak-anakku sekolah minggu GKJ Cawinangun. Kita bertemu lagi dalam pengajaran sekolah minggu online ya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Ibu Ani harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya, puji Tuhan, kita terus dalam perlindungannya. Sehingga sekarang kita masih bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Oleh karena itu sekali lagi kita katakan yes, yes, yes. Ya, anak-anak meskipun situasi demikian semakin baik, tetapi Ibu Ani ingatkan jangan lupa 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, itu harus tetap kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Sambil terus berdoa biar keadaan semakin membaik lagi. Ya anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Dan apakah kalian berani untuk mengakui kesalahan itu? Nah, tema firman Tuhan kali ini berjudul Jangan Malu Mengaku Salah. Ya, nanti kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1-3, kemudian dilanjutkan ayat 11b sampai dengan ayat yang ke-32. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh sudah memberkati kami dengan sukacita, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh saat ini menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biar Bapa yang mengurapi setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Setiap firman yang boleh kami dengar, semuanya akan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sama-sama simak firman Tuhan yang diambil dari Lukas 15 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 11b
sampai dengan ayat yang 32. Ya, anak-anak siapkan semua ya Alkitabnya. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan, kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kita lanjutkan dengan ayat 11b. Ya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Syukur kepada Tuhan. Anak-anak, dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat yang 11 sampai dengan 32. Ini merupakan cerita atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan ayat yang kita baca merupakan rangkaian pengajaran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut. Karena Yesus mendengarkan para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan. Nah, di ayat 11 sampai 32 di situ dikatakan ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Kemudian di situ dikatakan yang bungsu, yang kecil itu minta bagian sama bapaknya. Pak, saya minta bagianku. Katanya, Bapak, hartanya banyak, warisannya banyak. Ayo Pak, aku minta bagianku. Kemudian bapak itu membagi demikian rupa dan diberinya bagian kepada anak bungsu. Wah, anak bungsu langsung kaya ya. Langsung hartanya banyak. Tetapi berapa lama kemudian si bungsu menjual seluruh bagiannya, ya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia bermain kemana dia mau, menghambur-hamburkan harta yang dia punya, ya, uang yang dia punya, dan hidup berfoya-foya bersama dengan teman-temannya, bersama dengan orang-orang yang dia temui. Yang penting senang. Nah, lama-lama habis enggak anak-anak? Habis ya. Kalau kita punya uang banyak pun kita belikan sesuatu, lama-lama habis. Demikian juga anak yang bungsu ini. Nah, setelah habis, ada di situ dikatakan timbullah kelaparan, ya, bencana kelaparan, dan dikatakan dia mulai melarat. Tidak punya apa-apa lagi, ya. Bahkan mungkin dia untuk makan aja susah. Harus cari kemana saya mau makan. Udah tidak ada duit lagi di kantong ya. Nah, kemudian dia berpikir, dia akan bekerja pada seorang majikan ya. Kemudian dia menemui majikan itu, Bapak saya mau bekerja ya. Bekerja apapun saya mau katanya. Oke, kamu boleh bekerja di tempatku ya. Kamu sekarang tinggal di ladang, ke ladang, kamu menjaga babi-babi saya. Wow, itu majikan punya babi banyak ya. Nah, pada saat dia menjaga babi, dia lihat babi-babi itu makannya luar biasa. Babi itu kan makannya banyak sekali ya, dan rakus ya. Makan banyak. Nah, pada saat dia lihat, perutnya dia lapar. Aduh, saya kok lapar ya, seharian belum makan. Saya harus makan apa? Tapi kayaknya ampas-ampas babi ini enak juga untuk dimakan ya kali ya. Dan kayaknya boleh juga untuk bisa menghilangkan lapar. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang memberikan ampas itu kepadanya. Dia termangu dengan perut yang kosong. Baru dia menyadari keadaannya. Ya, dia pikir, waduh, orang-orang upahan bapakku banyak sekali. Bahkan makanannya mereka enak-enak, banyak sekali, semuanya diberikan kepada orang-orang upahan. Tetapi aku sebagai anaknya bapak di sini bisa-bisa mati kelaparan. Kemudian saat dia putus asa, di pikirannya dia berpikir, punya skenario ya. Saya akan pergi kepada bapak saja. Dan aku akan ngomong sama bapak, Bapak, aku sudah berdosa dan kepada Bapak dan kepada surga. Kemudian aku juga tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Maka kalau misalnya Bapak anggap aku sebagai orang upahan, aku nggak apa-apa Bapak. Saya mau ngomong itu saja sama Bapak. Anak yang bungsu itu berpikir ya. Dan akhirnya apa? Oke, saya mau datang kepada Bapak. Akhirnya dia bangkit. Kemudian dia pergi datang kepada bapaknya.
Dia kembali lagi ke rumah yang dulu dia di mana dia bersenang-senang bersama dengan bapak, bersama dengan kakaknya, ya. Nah, pada saat dia datang kepada bapak dari jauh, ayahnya sudah lihat, hebat sekali bapaknya ini ya. Seperti ada perasaan kok ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Dia melihat ke jalan, oh ada itu anakku ya. Dari jauh anak bapaknya sudah melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mungkin dia melihat anaknya semakin kurus, tidak terawat, yang tadinya gagah, bajunya bagus, tapi itu kurus kering, nggak pernah makan ya. Jadi tergerak hatinya oleh belas kasihan dan ayahnya berlari mendapatkan dia. Kemudian si bungsu mengatakan, seperti apa yang sudah dipikirkan? Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga dan juga kepada Bapak. Ya. Kemudian apa? Aku mau balik kepada Bapak. Kalau misalnya Bapak tidak berkenan, aku jadi orang upahan Bapak juga enggak apa-apa, katanya. Tapi ayahnya berkata kepada hambanya, ya, kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, hei, pelayan, lekas bawa jubah yang paling baik, ya, dan pakaikanlah kepada anakku, dan juga kenakanlah cincin di jarinya, bahkan sepatu yang paling baik di kakinya. Dan jangan lupa, nanti kamu akan ke belakang, ambil lembu yang paling bagus, lembu tambun yang paling bagus, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dikatakan apa? Sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ya, di bagian yang lain kita lihat apa? Kakaknya si sulung protes ya. Si sulung protes, kenapa sih Bapak? Selama ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak. Saya tidak menghambur-hamburkan uang. Tapi tidak pernah Bapak memberikan pesta kepadaku, katanya ya. Nah, tetapi Bapak itu bilang apa? Dia bilang, jangan iri anakku. Engkau telah bersama-sama dengan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali, yang telah hilang dan didapat kembali. Ya. Nah, dari yang kita lihat sekarang dari anak yang bungsu. Yang pertama, bungsu ini mengakui kesalahannya. Ya, ternyata kan menyimpan kesalahan itu membuat dia sangat menderita. Yang kedua, dalam perasaan takut dan kesalahan yang dia lakukan, dia berani mengambil keputusan yang penuh dengan risiko. Risikonya apa? Mungkin pada saat dia datang, bisa-bisa bapaknya marah-marah. Bahkan ditolak, udah pergi, aku tidak suka dengan kau, gitu ya. Tetapi apa? Dia berani mengambil risiko, dia akhirnya datang kepada bapaknya. Kita tahu bahwa ketidakjujuran ini akan merusak relasi, ya, merusak relasi anak bungsu ini dengan ayahnya. Kemudian yang ketiga, mengambil tindakan untuk mengakui kesalahan kepada ayahnya. Bukan hanya dipikirkan, bukan hanya dibuat skenario, tetapi dia bangkit, ya, dan dia datang kepada bapaknya. Nah, di sini dia mengaku kepada Bapa. Kita tahu bahwa pengakuan ini sangat berharga. Nah, Bu Ani sekarang mau cerita lain ya. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang namanya Bongol. Ya, ada yang namanya Bongol? Enggak ada ya kalau GKJ Arcawinangun ya. Nah, ini namanya Bongol anak-anak. Nah, dia itu anak berusia 7 tahun. Kelas 1 SD ya. Ada yang kelas 1 SD? Nah, itu mungkin teman kamu di sekolah ya. Nah, 7 tahun di sekolahnya, Bongol ini tidak membiasakan murid-muridnya jajan di sembarang tempat atau di sekolah. Jadi setiap hari harus menyiapkan bekal makanan sendiri dari rumah ya. Mungkin teman-teman juga ada yang dari rumah sudah bawa makanan untuk dimakan di sekolah. Dan hari itu
Bongol dibawakan bekal oleh mamanya, oleh ibunya, ya. Nah, pada saat mereka mau siap-siap makan siang nih, tang 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 tang, istirahat gitu ya. Nah, Bongol mulai membuka, kira-kira apa ya yang mau dibawakan sama ibunya gitu. Begitu dibuka, nasi, oseng kacang. Ya, kok telur lagi? Kemarin telur, kemarinnya lagi telur. Wah, aku mah nggak enak ini, katanya. Bongol ngerasa, masa makannya makanan begitu? Mungkin dia ngelihat temannya ya, ada yang bawa sosis, ada yang bikin nasi goreng gitu ya. Nah, kebetulan dia sama sekali nggak suka sama yang namanya oseng kacang, ya. Jadi akhirnya, sudah, aku tidak akan makan. Ya, masa ibu bawain aku begini lagi? Nah, kemudian saat pulang sekolah, bel pulang sekolah, teng 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 teng, pulang sekolah ya. Kemudian dia ingat, oh iya, tadi kan aku nggak makan bekalnya. Bisa-bisa nanti ibu tahu. Dan kalau ibu tahu, ibu pasti marah kalau aku tidak makan bekalnya. Terus gimana ya? Oh iya, kalau begitu aku mau buang makanan ini sebelum aku bawa, katanya. Maka dia buang itu makanannya ke tempat sampah. Waduh, makanan yang ibunya sudah masak capek-capek ya, dibuang ke tempat sampah karena dia nggak suka. Ah, nggak apa-apa, sekarang buang tempat sampah. Yang penting ibu nggak tahu kalau nanti makanan itu tidak aku makan, katanya. Nah, akhirnya pulanglah dia. Begitu sampai di rumah, yang buka pintu siapa? Ibunya. Dia sudah buka pintu. Hai Bongol, selamat siang. Selamat siang Bu. Gimana pelajarannya hari ini? Baik Bu, nilai Bongol juga baik, katanya. Oh iya, bagaimana bekalmu? Sudah dihabiskan? Coba-coba ibu lihat wadah bekal makanmu. Oh, Bongol takut. Tapi kan sudah dibuang, katanya. Sudah Bu, sudah Bongol makan nih Bu, lihat nih, katanya. Dia sambil menunjukkan, nih sudah kosong nih Bu, udah nggak ada lagi makanannya. Terus ibunya bilang, wah anak pintar, enak kan ya masakan ibu? Iya Bu, karena kamu suka, besok ibu bawakan bekal seperti itu lagi ya. Aduh, kok itu lagi? Kan aku nggak suka gitu ya. Dia bingung, Bongol bingung. Kenapa Ngol? Kok kamu bingung? Ayo, kamu bohong ya. Ayo jujur sama ibu. Terus Bongol dengan takut-takut dia bilang sama ibunya. Ya, ternyata memang betul perasaan bersalah itu tidak baik ya. Bu, sebenarnya Bongol nggak suka sama menu makanan yang ibu bawakan hari ini. Terus jadi bekal yang Bongol tadi bawain itu sudah Bongol buang agar tidak ketahuan ibu dan ibu tidak marah sama Bongol. Wah, ibunya kaget ya. Ternyata kosong tapi dibuang bukannya dimakan. Nah, terus ibunya Bongol bilang ya, Bongol anak baik, ibu tidak akan memarahimu ya. Besok lagi jika tidak suka dengan menu makanannya, jangan dibuang. Katakan jujur pada ibu, supaya ibu mengerti dan bisa membawakan menu-menu makanan yang lain. Ya. Kemudian apa yang dikatakan Bongol? Bu, Bongol minta maaf ya, Bongol tidak akan mengulangi lagi ketidakjujuran Bongol. Nah, anak-anak, Bongol tahu kesalahannya. Dan Bongol juga mengakui di hadapan ibunya bahwa dia tidak jujur, bahwa dia sudah membuang makanannya gitu ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa Bongol jujur pada diri sendiri, dia jujur kepada ibu dan dia berani menyatakan kejujurannya.
Nah, kemudian setelah itu, ayo Pongol, kamu sekarang ganti baju, cuci tangan. Setelah itu kita makan bersama-sama. Ya, pasti karena Pongol pasti lapar. Tadi siang dia tidak makan bekalnya ya. Oke, dengan sukacita akhirnya Pongol dan ibu makan siang bersama. Anak-anak, dari dua cerita di atas. Yang pertama perumpamaan tentang anak yang hilang. Kemudian yang kedua cerita tentang si Pongol. Kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, menyimpan kesalahan akan membuat kita menderita. Makanya jangan pernah menyimpan kesalahan, ya. Kita harus jujur. Yang kedua, ketidakjujuran akan merusak relasi. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan teman, ya, jadi tidak baik. Maka kita harus mengakui dan kita harus jujur. Yang ketiga, pengakuan menjadi hal yang sangat berharga agar kita dapat dipulihkan, ya. Kalau kita sudah mengaku seperti Pongol tadi mengaku kepada ibunya, maka hubungan Pongol dengan ibu kembali dipulihkan. Mereka bisa makan bersama dengan sukacita. Yang keempat, setelah kita tahu, menyadari, ya, kita perlu mengambil tindakan nyata dengan mengakui di hadapan Tuhan dan sesama. Ya, anak-anak, sebagai penutup, jangan bangga akan kesalahan kita, tetapi juga jangan malu untuk mengakui kesalahan kita, sehingga kita dapat memperbaiki diri dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami dapat pada pagi hari ini. Kami bersama-sama belajar bagaimana kami boleh mengakui setiap kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan dengan kami belajar mengakuinya, maka Tuhan semakin berkenan atas hidup kami. Tuhan akan memulihkan kehidupan kami dan kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami di saat kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengampuni segala dosa kami dan berkenan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang Kak Hendri akan membacakan ayat indah. Mari kita ambil lagi Alkitabnya. Kita buka di kitab Injil Lukas, pasal 15, ayatnya yang ke-32. Ya. Injil Lukas, pasal 15, ayat ke-32. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekali lagi ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, kiranya bacaan firman Tuhan minggu ini menjadi berkat dalam hidup kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Kiranya adik-adik bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita jangan malu ataupun takut untuk mengaku salah. Betul sekali Kak, kita bisa saja melakukan kesalahan, namun tidak semua orang yang berani mengakui kesalahan yang telah dibuat. Sekarang saatnya kita akan mempersembahkan untuk Tuhan dengan diiringi pujian. Terima kasih Tuhan.
di bulan Maret ini ada beberapa teman-teman kita Kak yang berulang tahun. Siapa aja ya Kak ya? Ada Devina dari Blok A, Ilya Blok C, Festus Blok D, Yosua Adi Blok D. Lalu ada Morin Blok Sungkem, Talita Blok Sungkem, Yehezkiel Blok Sungkem, Alessandro Christian Emmanuel Pepantan Karangnanas. Ya, kami guru-guru sekolah minggu dan komisi anak mengucapkan selamat ulang tahun. Panjang umur, semakin bertumbuh di dalam iman dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu panjang umurnya buat teman-teman yang sedang berulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Nah, adik-adik, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Yang pertama, kami ingin mendoakan untuk keluarga kami, orang tua kami, ayah, ibu, untuk adik kakak kami, untuk saudara-saudara kami, dan juga teman-teman kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini kami boleh kembali belajar di sekolah. Kami mengucap syukur karena pandemi sudah mulai melandai dan kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami di sekolah untuk belajar dan kami boleh menimba ilmu, bertemu dengan guru-guru kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan melalui persembahan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Secara khusus saat ini kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang merayakan ulang tahun di bulan Maret. Kiranya Engkau berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan juga sukacita Tuhan agar mereka boleh senantiasa hidup di dalam terang-Mu saja Tuhan. Dan kami mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita pagi ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali melalui sebuah lagu yang berjudul Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang. Kita panggil kembali Kak Dian dan Kak Rintis ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah
kasih.